Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak, amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah manusia hidup di akhir zaman, di tengah-tengah umat Nabi Muhammad yang sibuk dengan berbagai macam persoalan-persoalan hidup, sehingga orang-orang menganggap bahwa anali kelompok manusia yang duduk berkumpul-kumpul untuk mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana perkumpulan-perkumpulan takalan selamanya, di mana perkumpulan umat manusia, perkumpulan yang bisa membawa kepada sebuah kemaksiatan. Manusia-manusia yang berkumpul uranya, yang tujuannya untuk mengundang bala dan musibah dan malapetaka. Sungguh sangat sedikit umat Nabi Muhammad di akhir zaman yang mereka berkumpul untuk mendapatkan rahmat, berkumpul untuk melantunkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pada malam yang berbahagianya, padahal kegiatan yang mesti tanya kerjakan, buat yang belum selesai katanya melaksanakan, tetapi mandum-mandum katanya hadir pada malam yang berbahagianya adalah dengan satu tujuan, untuk katanya menampakkan kehambaan selaku seorang muslim dan seorang mukmin yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Katanya berubudiah untuk memperhambakan diri katanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkumpulan yang laginya yang akan membawa kepada sebuah kebaikan bagi katanya, yang bisa menyelamatkan katanya daripada persoalan-persoalan besar, yaitu persoalan di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan sisa-sisa umur katanya untuk terus-menerus katanya bisa berkumpul seperti ini. Inilah perkumpulan yang diharapkan oleh Nabi katanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang dihadiri oleh seluruh para malaikat-malaikat Allah, yang mereka bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang nelake keampunan bagi katanya bersama. Maka selesai daripada acara katanya untuk tujuan yang paling penting, harapan daripada katanya adalah katanya terbebas daripada kejahatan, katanya termasuk manusia-manusia yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam marilah sama-sama katanya hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang sudah sangat banyak berkorban dalam hidup. Berbagai macam penderitaan yang pernah menimpa Nabi katanya, kepahitan dan kepedihan yang pernah dirasakan oleh Nabi katanya.
Beliau selalu ingat kepada keduanya. 1400 tahun yang silam, semenjak beliau lahir di atas muka bumi ini, beliau bersujud dan bertanya, bagaimana ummati. Bahkan pada suatu hari Rasulullah SAW keluar daripada masjid, beliau duduk di teras masjid dan beliau menangis dan mengalirkan air mata. Beliau teringat terhadap kitanya selaku umat di akhir zaman. Keluar daripada mulut beliau, ikhwani, saudaraku. Sehingga para sahabat-sahabat yang mendengar lantunan kata-kata Rasulullah pada saatnya merasa heran. Siapa yang sebenarnya Rasulullah menyebutkan? Siapa yang menjadi ikhwani? Siapa yang menjadi saudaraku? Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidaklah kami yang merupakan ikhwan engkau? Bukankah kami, ya Allah, ya Rasulullah, kami sebagai sahabat engkau? Tidak, wahai sahabatku, kalian semua adalah sahabatku. Tetapi ikhwani, ada manusia di akhir zaman, mereka beriman kepada aku, akan tetapi mereka tidak melihat aku. Mereka tidak pernah berjumpa, tidak pernah melihat gerak-geri bagaimana tindak tanduk Rasulullah SAW. Mereka hanya mendengar-dengarkan Rasulullah, hanya mendengar-dengarkan bagaimana keadaan aku, akan tetapi mereka beriman kepada aku. Itulah Rasulullah SAW mengalirkan air mata, teringat kepada ikhwan. Betapa rindunya Rasulullah SAW kepada keduanya. Berapa cintanya, betapa kasih sayangnya Rasulullah SAW, melebihi daripada kasih sayang dan cinta Rasulullah daripada dirinya dan keluarganya. Pernah diceritakan bahwa dikala Rasulullah SAW sedang menghadapi sakarat, dikala akhir daripada kehidupan beliau, tiba-tiba datanglah seorang tamu yang tidak pernah dikenal oleh sahabat-sahabat, tidak dikenal oleh keluarga Rasulullah SAW. Dikala tamu itu masuk, akhirnya Nabi menyampaikan kepada Fatimah, wahai Fatimah, tamu itulah yang bisa memisahkan manusia dengan dunia ini. Ternyata tamu yang datang, tamu yang tidak pernah dikenal dan tamu yang tidak pernah diundang, itulah malaikat pencabut nyawa. Akhirnya Rasulullah SAW, akhir-akhir daripada kehidupan beliau merasa kepedihan dan kepahitan sakaratil maut. Di saat pedihnya sakaratul maut yang sedang menghadapi Rasulullah, wajah Rasulullah mulai memerah dalam menahan kepahitan dan kesedihan. Muka beliau semakin pucat. Para sahabat-sahabat pada saat itu semuanya merunduk. Fatimah, Aisyah sudah mengalirkan air mata. Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat semuanya tersungkur karena melihat betapa kasih sayangnya Rasulullah SAW sedang menghadapi sakaratil maut. Tiba-tiba beliau bertanya, Aina Jibril? Kemana Jibril, wahai malaikat? Kenapa Jibril di tengah-tengah menghadapi hal yang seperti ini? Padahal Jibril selamanya selalu menyertai Lut. Berbagai macam penghinaan yang pernah menimpa terhadap aku, tetapi Jibril selalu berada di samping Lut. Tetapi kenapa di akhir kehidupanku hari ini Jibril tidak tiba dan tidak datang? Akhirnya datanglah Jibril alaihi salam. Beliau berkata, wahai Muhammad, sebenarnya aku bukan tidak hadir. Belum hanya sanggup melihat bagaimana kondisi engkau di saat engkau merasakan pedihnya sakaratil maut. Muka siapa yang bisa melihat kepedihan orang yang paling baik di atas muka bumi ini? Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya keistimewaan yang tertinggi. Maka aku tidak sanggup melihat keadaan engkau ya Rasulullah dikala engkau merasakan kepedihan sakaratil maut. Akhirnya tibalah Rasulullah SAW menghadapi kepedihan sakaratil maut.
Di saatnya mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nedun kesedihan, dan itu biar suara yang merasakan rintih dan kesakitan. Saat itulah beliau masih teringat kepada katanya umat, wahai Malik maut, apakah nanti umatku juga akan merasakan kepedihan seperti apa yang lo rasakan uronyo? Apakah umat-umatku nanti semuanya yang akan meninggal merasakan pedihnya sakaratil maut seperti apa yang lo rasakan pada hari ini? Sungguh Malik Maut menjawab bahwa wahai Muhammad, yang kata rasakan pada hari ini jauh lebih ringan daripada apa yang akan dihadapi oleh umat. Engkau manusia yang paling baik, engkau manusia yang tidak pernah bersalah, engkau merupakan manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apalagi umatmu yang berdosa, yang berbuat maksiat, yang setiap saat, setiap waktu melakukan kejahatan di hadapan Allah, tentu mereka lebih dahsyat, mereka lebih pedih dalam menghadapi pedihnya sakaratil maut. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, ya Allah, maka apa yang akan menimpa terhadap umatmu sakaratil maut? Ringankanlah sakaratil maut terhadap mereka. Biarkanlah lenguronyo yang merasakan kepedihan mereka. Jangan berikan kepedihan itu kepada mereka, ya Allah. Biarkanlah aku yang merasakan itu semua. Semua kepedihan sakaratil maut yang akan dirasakan oleh umatku, kepedihan semuanya itu berikanlah kepada aku, timpalkanlah kepada aku. Maka sebahagian sahabat meriwayatkan hadis, sebahagian daripada kepahitan sakaratil maut yang sebenarnya sakaratil maut yang dirasakan oleh orang meninggalkan lagi gerasakan ronyo. Sakaratil maut yang akan terasakan lidahnya watai kena meninggal singa bahwa lebih dahsyat sebenarnya. Akan tetapi sebahagiannya telah ditimpakan, telah diberikan, telah ditanggung oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi wa waladi. Tidak beriman engkau wahai manusia kalau engkau tidak mencintai aku melebihi daripada cintamu kepada ibu dan anakmu. Karena kasih sayang Rasulullah kepada kita yang melebihi. Beliau merelakan dirinya pedih, merelakan dirinya sakit, merelakan dirinya dalam kesukaran, merelakan dirinya pedih dalam menghadapi sakaratil maut di akhir kehidupan beliau. Padahal beliau tidak berdosa, beliau tidak bersalah, hanya semata-mata untuk meringankan sakaratil maut yang menimpa terhadap umatnya. Makanya bu'dan liman zukirta inda wa lam yusalli alaika, celakalah bagi umat Nabi Muhammad. Dia disebutkan nama Muhammad, akan tetapi dia tidak mau berselawat kepadanya. Beginilah nasib Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa kasih sayang cinta beliau kepada umatnya. Setiap saat beliau melihat kita, setiap saat beliau menunggu katanya, setiap saat beliau memperhatikan keadaan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Kalau aku meninggal itu lebih baik daripada kamu, kalau aku masih hidup itu juga lebih baik daripada kamu. Karena setiap apa yang engkau kerjakan di dunia semuanya dihadapkan di atas aku. Dikala aku melihat bahwa engkau banyak melakukan kejahatan, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu mendoakan saudaraku sekalian agar kita bisa melihat wajah Rasulullah di hari akhirat, agar mata kita juga bisa melihat ketampanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kenikmatan yang paling besar, tidak ada manusia yang sukses di hari akhirat kalau dia tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Para ulama lah yang membimbing dan mendidik katanya. Tungku-tungku, para guru-guru katanya Bandung. Mereka lah yang menjaga katanya agar kita menjadi manusia yang bahagia. Mereka lah yang membimbing dan mendidik keturunan-keturunan katanya. Mereka lah yang membentengi katanya agar kita termasuk manusia-manusia yang sukses di hari akhirat. Mereka lah yang membentengi katanya
agar kita jauh daripada siksaan yang besar, persoalan yang paling berat, yaitu siksaan neraka jahanam, hanya dengan berkat perjuangan para ulama-ulama. Maka kita doakan kepada guru-guru kedanya senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada mereka, agar bisa membimbing dan mendidik kedanya terus menerus dari kedanya sampai keturunan-keturunan kita. Jangan sampai keturunan kedanya sehingga menjadi malapetaka besar bagi kedanya jikalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim wa takrim Tuhan, penghormatan yang pertama sekali kepada Tungku ilmu, guru kedanya juga yang membimbing dan mendidik kedanya di sini. Para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Gesi, dan juga teristimewa kepada guru Tuan Tungku Syarwan atau sering kamu sebut Tungku Madan. Beliau juga guru daripada kami. Waktu mantang tipu di Mesra. Tungku Cikman yang Tuan hormati dan Tuan muliakan, dan juga kepada seluruh kedanya yang hadir pada malam yang berbahagianya, yang hana mungkin Tuan sebutkan nama satu persatu, tapi ketahuilah sedikit pun tidak merasa kekurangan daripada Tuan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Syukur tanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mendangi kesempatan kepada kedanya untuk bisa kedanya hidup di atas muka bumi ini. Bahkan hana terlebih dalam doa ba Allah bahwa kedanya bisa dan nikmati, bisa kedanya rupa keistimewaan yaitu bulan suci Ramadan. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan iman dalam dada kedanya. Hana arti Ramadan di masa yang akan datang. Hana arti Ramadan pada umur terus. Apabila iman dan Islam hana dalam dada katanya. Inilah merupakan nikmat yang paling besar dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Karena hana mandu-mandu manusia yang dicipta di atas muka bumonya mereka beriman kepada Allah. Hana mandu-mandu manusia yang udep di atas muka bumonya mereka menjadi penghuni syurga. Akan tetapi tidak sedikit manusia yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan dalam keadaan kufur, lahir daripada keluarga kafir, hidup dalam lingkungan kafir, sampai mati mereka dalam keadaan kufur, dan dipersiapkan untuk menjadi penghuni neraka jahanam yang selama-lamanya mereka akan merasakan kepahitan dan kesulitan. Selama-lamanya mereka akan mendapatkan siksaan dan azab daripada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akan tetapi tanya uronyo gepudep daripada keluarga yang Islam, gepulahir daripada rahim-rahim orang Islam, dan udep dalam lingkungan orang-orang Islam. Ini adalah sebuah kasih sayang Allah. Padahal tanya orang yang berbuat maksiat, setiap saat tanya melakukan kejahatan, mata kedaya terus menerus melakukan kejahatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah tanya sadar kasih sayang Allah yang besar selamanya kepada kedanya, sehingga iman yang dalam dada kedanya uronyo banyak di antara kedanya yang tanya abaikan. Kewajiban pokok Allah wajibkan kepada kedanya uronyo kedanya abaikan dengan begitu saja. Sembahyang yang merupakan tiang agama uronyo banyak di antara kedanya yang tanya lupakan. Padahal Allah begitu kasih sayang selamanya kepada kedanya, matang iman dan Islam yang ada dalam dada kedanya, tetapi mampukah imannya tanya pertahankan sampai akhir kehidupan tanya. Juga tidak sedikit saudara-saudara sekalian, orang-orang yang beriman dalam udip di dunia, keturunannya beriman, orang tuanya beriman, tetapi waktu mati mereka merupakan orang-orang kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah. Nyoke kesempatan kita harus merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kasih sayangnya Allah pilih kita termasuk orang beriman dan lahir daripada keluarga beriman. Akan tetapi masih merelakan tubuh kitanya uronya berbuat maksiat kepada Allah. Masih kita relakan segala anggota tubuh kitanya uronya melakukan kejahatan. Bahkan cukuplah
kejanggalan-kejanggalan yang kita lakukan yang bisa membawa gedanya kepada sebuah kekufuran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka Ramadan di depannya yang merupakan harapan daripada untuk gedanya bertobat kepada Allah. Nyo kesempatan gedanya uronyo untuk membersihkan segala kotoran-kotoran dosa yang selamanya gedanya lakukan. Maka Ramadan padung-padung urotrunyo yang merupakan harapan yang paling besar bagi gedanya untuk menyelamatkan iman. Kadang-kadang Ramadan nyo hana tentele tarumpak di masa yang akan datang. Le urung-urung yang kali baik awal meninggal uronyo yang mereka sangat mengharapkan indahnya bulan suci Ramadan bisa menikmati Ramadan, akan tetapi hanya bisa menikmati Ramadan mereka sudah berada dalam kubur. Gedanyo juga hal yang sama. Menyo uronyo Ramadan di depannya adalah gedanyo sia-siakan. Sungguh gedanyo merupakan manusia-manusia yang akan menyesal selama-lamanya. Karena Ramadan inilah merupakan sebuah bulan yang selalu dicita-cita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tinggal ke Ramadan kan di dalam bulan Sya'ban kan akhir bulan Sya'ban. Jikalau beliau memasuki bulan Rajab, beliau sudah berdoa di hadapan Allah. Allahumma barik li Rajab wa barik li fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Dua bulan yang kau lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimpikan, mengenang, bercita-cita, mengharapkan agar beliau bisa mendapatkan keindahan daripada bulan suci Ramadan. Allahumma barik li fi Rajab. Dalam doa beliau, ya Allah berkatilah aku dalam bulan Rajab, berkatilah aku dalam bulan Sya'ban, dan berikanlah umur kepada aku agar aku bisa memasuki dalam bulan suci Ramadan. Akan tetapi le di antara gedanya uronyo, padahal tanya uronyo orang Islam, orang Syi'lun sekalian. Padahal gedanya uronyo orang beriman. Ramadan sudah padungga terus menerus gedanya datang di hadapan gedanya. Tamu Allah itu selalu hadir setiap tahun di depan gedanya. Akan tetapi seolah-olah dia hanya datang dan berangkat dengan begitu saja, hanya merempuk oleh gedanya pemulia bulan suci Ramadan. Sehingga uronyo danyo kedua, uronyo gedanya hanya tinggal umur sisa-sisa yang sedikit. Kadang-kadang apabila ini kali yang terakhir, kadang-kadang bagi gedanya apabila tidak sempat gedanya rebut kemuliaannya, maka sungguh gedanya menjadi manusia yang selalu dalam penyesalan. Saudaraku sekalian yang seiman dan seagama, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga berdoa, Allahumma sallim li fi Ramadan wa sallim Ramadan minni. Ya Allah, sejahterakanlah aku dalam bulan Ramadan. Ya Allah, jadikanlah aku bisa beramal dalam bulan suci Ramadan. Maka uronyo kedanya kesempatan kedanya untuk bercita-cita. Kadang-kadang tihana terumpat dalam bulan Ramadan pada uronyo kedanya tertinggalkan dunia. Tetapi Rasulullah sendiri, beliau merupakan manusia yang paling baik di atas muka bumi, manusia yang paling istimewa, manusia yang tidak pernah bersalah di hadapan Allah. Akan tetapi beliau bercita-cita untuk mendapatkan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan. Ya Allah, sejahterakanlah aku dalam bulan Ramadan. Artinya, ya Allah, berikanlah kepada aku agar aku bisa bertobat, agar aku bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, bisa melaksanakan amal-amal ibadah dalam bulan suci Ramadan. Makanya di depan Ramadan gedanya masa gedanya untuk berbuat baik, masa gedanya untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang banyak, masa gedanya untuk merebut syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita kembali kepada manusia yang baik untuk mendidik hawa nafsu gedanya agar gedanya menjadi manusia-manusia yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis kadang-kadang disampaikan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya ditupu bagaimana seandainya ditupu apa yang keistimewaan daripada bulan Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, apa yang terdapat dalam bulan suci Ramadan, sungguh mandum gedanya akan bercita-cita bahwa gedanya bisa sepanjang tahun Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semuanya dalam bulan suci Ramadan. Rajab syahrul lizar'i, Rajab merupakan bulan untuk menanam. Wa Sya'banu syahrun lil saqi, dan Sya'ban merupakan bulan legdanya untuk menyiram, dan Ramadan syahrul lil hasad, bulan untuk memanen. Itulah bulan-bulan suci Ramadan.
Pakana keistimewaan bulan Ramadan, li'annal hasanat fihi mujtami'ah, karena seluruh kebaikan-kebaikan mandum terkumpul di dalam bulan suci Ramadan. Dalam bulan Ramadan gedanya naga wajib puasa. Dalam hadis Rasulullah sampaikan, man sama Ramadana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan segala dosa-dosa gedanya. Dalam hadis yang lain disebutkan, man qama ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang mendirikan malam bulan suci Ramadan, pada harinya dia berpuasa, malamnya melaksanakan ibadah bertarawih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni segala kesalahan-kesalahan gedanya selamanya. Siblah belian ka gedanya berdosa kepada Allah. Siblah belian ka lidahnya dikun ke orang lain. Siblah belian ka tubuhnya dilakukan perbuatan-perbuatan jahat. Apakah gedanya urangnya tidak sadar dan harus terus-menerus ini yang gedanya jalani dalam kehidupan. Tentu gedanya sehingga akan menjadi manusia yang selama-lamanya menyesal di hari akhirat. Apalagi gedanya sehingga perjalanan akhirat itu merupakan perjalanan yang berat. Maka hanya dengan berpuasa dalam bulan Ramadan, hanya dengan mendirikan malam bulan Ramadan, Allah akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan gedanya. Ubena kebaikan-kebaikan mandum diputra oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah sampaikan dalam doanya, Allahumma sallimni Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku dalam bulan Ramadan. Wa sallim Ramadan minni, dan selamatkanlah jiwaku, jangan mengotori bulan-bulan suci Ramadan. Wahai saudara-saudara yang bermaksiat kepada Allah selama ini, maka ini kesempatan katanya dalam bulan Ramadan, jangan kita kotori Ramadan dengan kejahatan-kejahatan kita. Orang-orang yang selama ini mabuk, para pemuda-pemuda yang sering-sering mabuk uronya, maka kesempatan katanya dalam bulan Ramadan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu penyebab yang bisa menghilangkan iman dalam dada katanya, walaupun katanya uronya Islam, dari keluarga Islam, di antara manusia-manusia yang hilang imannya dikala mereka akhir kehidupannya adalah mudminul khamar, orang-orang yang terus-menerus dia dalam keadaan mabuk di atas muka bumi ini. Ini merupakan tanda-tanda manusia yang bisa mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Sungguh hana arti kehidupan yang gedanya jalani uronyo apabila akhir kehidupan gedanya menjadi orang-orang kufur. Kita tidak akan berjumpa lagi dengan Rasulullah. Kita tidak akan berjumpa lagi dengan saudara-saudara gedanya. Kita tidak akan berjumpa lagi dengan keluarga dan bahwakan urunsi yang melahirkan gedanya apabila gedanya menjadi pemabuk dan mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Maka inilah kesempatan bagi gedanya. Jangan sampai gedanya kotori bulan Ramadan dengan mantang tetap gedanya di atas melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, melakukan kejahatan-kejahatan dengan terus-menerus gedanya mantang mabuk, minum khamar, gedanya berbagai macam yang sesuatu yang bisa menghilangkan akal daripada gedanya. Nyoke kesempatan gedanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara dosa-dosa besar yang bisa menghilangkan iman daripada gedanya adalah meninggalkan sembahyang. Tarikus salah, orang yang sering-sering meninggalkan sembahyang, karena sembahyang ini merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin, kata Rasulullah. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu merupakan tiang agama. Uronyo memang gedanya mandang selamat. Bahkan yang sangat menyedihkan uronyo sabah keluarga gedanya kadang-kadang tak sia-siakan ibadat pokok tersebut. Dalam sabah rumah, anak rumah gedanya sendiri dan juga seluruh keluarga kadang-kadang manteng leng yang hana sembahyang. Padahal meninggalkan sembahyang hanya satu waktu mantang, ini merupakan kecaman yang besar. Sebenarnya uronyo tanya beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia udah pada masa umat-umat sebelumnya, sungguh banyak manusia yang menimpa musibah-musibah besar uronyo. Le manusia yang berubah wujud uronyo, dari manusia menjadi binatang uronyo. Tetapi pakar le uronyo selamat karena beruntung gedanya, karena gemudoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, baik Nabi terhadap umat long apa yang pernah engkau berikan kepada umat-umat sebelumnya, jangan engkau menyiksa mereka di dunia ini. Akhirnya dia selamat.
Seolah-olah hana persoalan dalam udip gedanyo. Man saboh keluarga tu uronyo kadang-kadang tak tinggalkan sembahyang dengan begitu saja. Maka ini harus sangat berhati-hati gedanyo. Bukan berarti gedanyo ka bebas akibat hana kecaman dan hana siksaan yang kita terima di dunia ini. Akan tetapi Allah sedang menunggu kehadiran gedanyo. Dikala gedanyo meninggalkan dunia, maka saat itulah seluruh azab yang diberikan di dunia akan diberikan kepada gedanyo dikala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pakan uronyo di antara gedanyo. Leuthan uronyo tayo tak sia-siakan kebutuhan rohaniah tayo. Punya makanan antom dua dapat jauh si uroleh ke. Hansip makanan pokok tak tamah dengan makanan-makanan tambahan. Dan tak korbankan harta untuk kebutuhan tubuh gedanyo. Tetapi sembahyang yang merupakan makanan rohani, uronyo ada yang tak sia-siakan yang merupakan ruh. Ruhnya ke yang akan dibangkitkan di hadapan Allah. Ruhnya ke yang akan berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Uronyo le di antara gedanyo yang dia sia-siakan. Menantikan anak-anak gedanyo uronyo. Bahkan anak gedanyo uronyo menjadi orang yang rusak. Bahkan anak gedanya uronyo menjadi pemabuk. Bahkan anak gedanya uronyo menjadi manusia yang tidak berguna. Hana berguna di dunia dan hana berguna di akhirat. Gara-gara adanya salah dalam mendidik dan membimbing mereka. Salah dalam mengajarkan mereka. Salah gedanya dalam tabi ilmu kepada mereka. Karena adanya banyak tak sia-siakan mereka. Padahal anak gedanya dilahirkan oleh Allah mandum suci. Tidak ada manusia yang lahir di dunia ini mereka meninggalkan sembahyang. Tidak ada manusia yang lahir di atas muka bumonya mereka menjadi pemabuk. Hana pemuda-pemuda yang lahir di dunia ini mereka menjadi manusia-manusia yang jahat, pengkhianat. Tetapi orang tualah yang telah menghancurkan kehidupan mereka. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan semua mereka dalam keadaan suci. Wahai pemuda-pemudaku sekalian, wahai saudaraku sekalian yang seiman dan seagama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini hanya semata-mata untuk kebaikan. Beliau sedang mempersiapkan kita untuk menjadi penghuni-penghuni syurga. Semenjak kita lahir di dunia ini daripada rahim-rahim yang suci. Akan tetapi kenapa kita menjadi manusia yang jahat? Illa abawahu yuhawidani, kata Rasulullah. Karena dua orang tualah yang menjadikan mereka sebagai orang-orang Yahudi. Dua orang tualah yang menjadikan mereka sebagai urung-urung Nasrani. Dan dua orang tualah yang menjadikan mereka sebagai urung-urung Majusi. Tanya urung Syekh salah mendidik dan membimbing mereka. Akhirnya kitanya telah mengabaikan dan telah mendalimi anak-anak gedanya. Tanya kata hancurkan kehidupan mereka. Padahal anak gedanya dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi penghuni surga. Padahal Allah Subhanahu wa taala gepelahi anak gedanya daripada gedanya orang Islam dipersiapkan sebagai orang-orang yang baik. Akan tetapi gara-gara salah dalam membimbing dan mendidik mereka, akhirnya mereka menjadi manusia celaka dan durhaka di hadapan Allah. Di dunia hanya bermanfaat di hadapan masyarakat. Di dunia tidak bisa diambil manfaat oleh orang lain. Di dunia aja tukang perkasa orang lain. Sampai di hari akhirat dia malapetaka selama-lamanya dimasukkan dalam neraka jahanam akibat daripada kesalahan daya urunsi. Nyo mandung tanggung jawab dan nyo uro akhirat. Kita bersama-sama anak-anak gedanya tinggal akan dalam neraka jahanam. Sebanyak apapun amal kebaikan gedanya uronyo, sebesar apapun amalan gedanya uronyo, setinggi apapun ibadah gedanya uronyo, apabila gedanya sia-siakan amanah besar itu anak gedanya, maka gedanya juga akan dicampakkan beserta mereka. Nah, sebuah kelompok menceritakan di dalam kitab Syiarus Salikin, cukup 3 beribadah sehingga para malaikat merasa heran dengan ibadat orangnya. Umrah berkali-kali, haji cukup lega gejaka, kemudian amal-amal ibadah sembahyang berjamaah, wadene tumpuk amal kebaikan ubay gunung. Sehingga para malaikat mandum heran. Ya Allah, cukup hebat hambanya, amalannya cukup jai bercahaya sampai terus langit. Yang ketumpuk ubay gunung cukup raya. Akhirnya datanglah anaknya satu persatu memakan amal-amal itu. Ipajah oleh anak gedanya amal yang ubay gunung-gunung. Akhirnya abeh mandum amal dipajah oleh anak gedanya. Faturihat ilan nar. Dicampakkanlah gedanya beserta anak-anak kita dalam neraka jahanam. Saat itulah gedanya baru menyesal. Salah ternyata gedanya uronyo hanya menghabiskan waktu untuk anak-anak gedanya.
Hana menghabiskan waktu untuk rohaniyah anak-anak gedanya uronyo. Hana tajuk bak pendidikan agama tak abai-abaikan anak gedanya. Sehingga dia hana terbebani dalam udip. Bebas hoda yang tak nak jak uronyo. Munya pajuh pu si urang si malam antong dua tu datang. Hai tem pajuh tak papah tak selia. Hai tem am tak paksa, yang penting makanan yang ditama. Tiap urang ada yang kelihatan pajuh punya. Tetapi munya makanan rohaniyah ini hari ini dia sia-siakan. Makanya itu yang sangat membutuhkan bagi kitanya. Akhirnya anak dan keturunan kitanya menjadi manusia-manusia yang tidak bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, maka matangna kesempatan anak-anak kitanya yang mungkin untuk dia ambil pesantren, yang mungkin untuk didik rohaniyah, mereka lah yang akan membantu kitanya. Jangan sampai mereka menjadi malapetaka besar bagi kitanya. Baik sampai gara-gara anak kitanya juga penghambat kitanya untuk masuk syurga. Maka urangnya berkorbanlah tanya udip. Walaupun urangnya merasa terbebani kitanya bak didik anak kitanya. Kitanya tak korbankan harta untuk keluarga kitanya. Akan tetapi keselamatan itu akan selama-lamanya menimpa kitanya sehingga karena anaknya merupakan tubuh daripada kitanya. Pada saat tanya tamang lam kubur sehingga maka tubuh kitanya yang mata udipnya pui pubut. Menyai puput kejahatannya akan delay kepada kitanya selama-lamanya. Menyai puput kebaikan, maka kebaikan itu juga akan mengalir kepada kitanya. Maka berhati-hatilah anak-anak kitanya urang yang bimbing dan ibadah-ibadah kepada mereka. Sembahyangnya tak wajib kepada kitanya perintah. Umur 7 tahun kau wajib perintahkan sembahyang. Nyo kaitan mau bulan Ramadan, saya anak umur 7 tahun kau wajib perintahkan puasa untuk anak kitanya. Bebe sanggup. Baik phone kan juga pegang tinggal huruf. Bebe sanggup beli kitanya. Ada nama puasa siro kau wajib terhadap kitanya untuk perintahkan kepada anak kitanya untuk berpuasa umur 7 tahun. Sembahyang juga demikian, setiap wajib terhadap kitanya untuk perintah anak yo sembahyang. Maka sabah watih hana ada perintah, sabah dosa menimpa kepada kitanya. Si urang si malam 5 buah watih hana pernah tayu sembahyang, maka 5 buah dosa. Si bulan badungka, si tahun untuk satu orang anak. Nah anak tu 5 atau 7 orang berapa banyak dosa anak-anak kita. Maka pantas kitanya dengan anak-anak kitanya menjadi manusia yang jahat di hari akhirat. Saudara-saudara sekalian, inilah kesempatan dalam bulan suci Ramadan urangnya. Maka orang-orang yang berbuat kejahatan urangnya, maka kitanya mari stop daripada kejahatan. Rasulullah berdoa, Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan minna. Ya Allah, sejahterakan Ramadan daripada aku. Jangan sampai aku berbuat jahat dalam bulan Ramadan, bisa merebut keindahan-keindahan bulan Ramadannya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya yang selamanya meninggalkan sembahyang, maka bertobatlah, kesempatan bagi kitanya. Tanya yang urangnya menjadi pemabuk-pemabuk, maka tinggallah hal itu. Apalagi udip kitanya di akhir zaman, nyawangnya anak dente, berbagai macam persoalan telah menimpa kitanya. Kadang-kadang kitanya inilah akhir daripada kehidupan kitanya. Juga yang ketiga, hilangkan kitanya untuk durhaka kepada orang tua. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan bahawa ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Menyagedanya yang mantang urunsi urangnya, maka berbuat baiklah lebih-lebih dalam bulan Ramadan kepada urunsi. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan man barra walidayhi fi Ramadan, barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya dalam bulan suci Ramadan, kana ma'i fil jannah, adalah dia besertaku nanti di dalam surga di hari akhirat nanti. Maka urangnya kesempatan bagi kitanya yang mantang urunsi, itulah pintu-pintu untuk menuju syurga. Sira melinggai urunsi, maka sabah pintu ka tutup bagi kitanya. Melinggai sira tu, maka 2 buah pintu ka tutup syurga bagi kitanya. Maka urangnya yang sangat yang sedihkan kadang-kadang, kitanya urangnya banyak yang menyia-nyiakan orang tua. Menya urunsi sira kitanya jaga si kurang anak. Tetapi si kurang ro anu hai jaga sira urunsi. Bahkan le urang-urang yang dime anu ime urunsi ba pati-pati jompo naudzubillah summa naudzubillah. Menyauronyo tanya bersikap tidak baik terhadap orang tua kita. Menyasandaji uronyo katanya menyia-nyiakan orang tua katanya, urunsi katanya, maka pada masa yang akan datang juga katanya akan menimpa hal yang sama. Uronyo le katanya hendak bimbing urunsi sehingga tiame bapati jompo dan berbagai macam.
Birru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aba'akum, berbuat baiklah engkau kepada orang tua kamu, tabarrukum abnaukum, dan engkau pasti akan diberbuat baik oleh seluruh anak-anak engkau. Akan tetapi sebaliknya, apabila katanya sudah melakukan kejahatan terhadap urunsi katanya, maka anak-anak kita juga akan katanya juga akan merasakan hal yang sama. Anak kita juga akan berbuat jahat kepada katanya. Maka kesempatan bagi katanya dalam bulan suci Ramadan, jangan sampai durhaka. Di mana dalam bulan Ramadannya adalah malam keampunan besar-besaran. Orang-orang yang berdosa semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan kejahatan, kotoran-kotoran dosa semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanyalah orang-orang yang durhaka kepada orang tua, nyohana kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya yang matang naurisi, berhati-hatilah, berbuat baiklah kepada mereka, jangan sampai durhaka. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa beta kotori bulan Ramadannya dengan memutuskan hubungan silaturahmi. Karena hubungan silaturahmi, man wasalahu faqad wasalallah, wa man katahu faqad kata Allah. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi berarti dia telah memutuskan hubungan dengan Allah. Sebanyak apapun ibadat gedanya, sebesar apapun amalan gedanya, walaupun amalan ibadat puasa bermalam gedanya untuk pedang tarawih, tetapi apabila gedanya memutuskan hubungan dengan Allah, memutuskan hubungan sesama gedanya, berarti kita telah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, dan juga jaga lidah-lidah gedanya dalam bulan suci Ramadan. Jangan mengotori dalam bulan suci Ramadan dengan lidah-lidah gedanya, di mana setiap saat selamanya gedanya lidah selalu mengucapkan ribuan kata-kata, tetapi berapa banyak kita yang berzikir kepada Allah. Kesempatan gedanya untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menganjurkan gedanya untuk menjaga lidah agar dia terus menerus basahilah bibir gedanya, uronyo lidah gedanya dengan selalu melakukan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Uronyo tak hitung-hitung, duk nala perkataan yang dia tubit-tubit tiap uro, duk nala kalimat-kalimat yang kita ucapkan hari ini, maka duk nala uronyo yang menyakiti hati orang lain. Duknala yang tupeh perasaan sesama saudara gedanya, ini merupakan sebuah kesalahan besar dan dosa yang akan menimpa terhadap gedanya. Duknala orang yang kahana tingun gara-gara sikrek kalimat gedanya petubit. Duknala orang yang uronnya merasa tersakiti setiap saat, maka uronnya pada saat gedanya mengucapkan sesuatu, berhati-hatilah. Wa hal yuqabbuna ala manakhirihim wa ala alsina wa ala manakhirihim wa ala afwahihim illa min hasaid wa alsinatihim. Tidak dicampakkan manusia dalam neraka jahanam di hari akhirat kecuali akibat daripada lidah-lidah daripada mereka. Maka jagalah lidah dalam bulan suci Ramadan. Jaga lidah daripada berdosa, daripada gedanya mulut, apalagi gedanya uronyo yang berprofesi sebagai pedagang. Janganlah mengharapkan keuntungan lewat dusta. Baik uronyo dia mendapatkan keuntungan yang besar di dunia, sementara gedanya menjadi orang-orang yang rugi di hari akhirat. Di dalam bulan Ramadan gedanya untuk mendapatkan keuntungan watai tamukan, maka dengan tak mutulit, dengan tak pengen urang, dengan tak khianat terhadap orang lain, memang gedanya nikmat, memang gedanya singgah nak keuntungan besar. Laba ajih le yang terumpa akibat daripada tak pengen orang lain. Akan tetapi tanpa kita sadari bahwa kerugian itu terus-menerus telah ditulis oleh malaikat akan berefek kepada keburukan. Lagi gedanya pajuh si kameng ti. Mangat ada pajuh si kamengnya. Akan tetapi efek daripada ada pajuh si kameng, wadah tak sumulit pada mekat, wadah tak pengen urang, wadah tak khianat terhadap orang lain. Memang lezat adanya karena mendapat si kameng hanya beberapa detik, beberapa waktu, beberapa hari. Akan tetapi wadah efek beliau pajuh si kamengnya stroke selama-lamanya. Maka hanya kumandang yang bisa Tuhan sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan gedanya di dalam bulan suci Ramadan. Lebih kekuatan kepada gedanya untuk terus gedanya melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai tubuh kita hari ini berdoalah kepada Allah sebagaimana Rasulullah berdoa, wasallim Ramadan minni, selamatkanlah Ramadan daripada kejahatanku, kejahatan seluruh anggota tubuhku, kejahatan daripada lidahku. Orang-orang yang berdosa uronyo Allah baik sampai dia melakukan hal yang sama dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kesehatan kepada kedanyo, memberikan kekuatan kepada kedanyo, dengan terus menerus kedanyo berdoa kepada anak dan keturunan kedanyo supaya kedanyo uronyo kagubi iman lam dada, terus menerus iman dan Islamnya bisa dia pertahankan sampai akhir kehidupan danyo. Amin amin ya rabbal alamin. Apa dong? Apa itu masih bilang? Nyawa nyunda. Mana ada? Oh yang liko deh Rina. Jok ya. Oh yang mudah-mudah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuh. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Pun keturunan. Anak pemulia keturunan Nabi ya. Pun anak pemulia keturunan Nabi. Kau deh. Hai anak pemulia keturunan Nabi. Mana dia? Mana su? Betul aja. Yang kedua, menanggung merasakan keberadaan Tuhan yang anak-anak. Yang ketiga, nanti tadi dia kedua apa? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sakit ada pegun aura, anak sakit ada sakaratul maut. Nah, lain itu. Tiga dia dengan 200.
silakan untuk kalian menjawab pertanyaan. Terima kasih. Yang pertama sekali, dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Jadi hanya beriman seseorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya. Artinya di dalam tanya jalani hidupnya bahwa apa yang tanah lakukan sesuatu baik menyakiti saudara. Artinya terasa-rasa legdanya. Menyasandai je legdanya putubit sabah-sabah perkataan. Menyatanya di putubit kedanya na merasa bengih tu, maka perkataannya juga baik tak putubit terhadap saudara. Jadi waktu dana pegah haba tak tubit-tubit, tak kira-kira, tak timang-timang. Putra kalimat yang tak ucapkannya. Menyatanya dikun ke kedanya, merasa sakit hati, maka atanya juga baik takun ke urang lain. Menyalih kedanya hana sapuna, tajak ba urang tayak laki bacut makanan untuk tapaju. Menyahana dibi iban merasa le kedanya kecewa, maka wate sorra kedanya ijak menyahana tabi le dia juga kecewa. Maka man qadha hajata li akhihi, barang siapa yang menunaikan satu hajat saudaranya di dunia, maka Allah akan menunaikan 10 hajatnya di hari akhirat. Jadi menanku dalam gedanya dah jalani urip. Jadi wate dana upat sorra gedanya tak kira-kira menyatanya red ke gedanya kiban perasaan. Menyatanya berat bengih tu, maka atanya baik tak lakukan adanya. Jadi kira-kira demikian. Jadi jagalah lidah, jagalah seluruh anggota tubuh. Mungkin yang anggota tubuh orang jaga yang hana menyakiti sorra, tetapi yang lethan menyakiti sorra katanya adalah lewat lidah katanya. Tak buka keaiban gonyan, tak buka kekurangan gonyan, tak sampaikan lomba orang lain. Bahkan le katanya orangnya le yang mengadu domba lah udip katanya. Jadi tanamkan dalam hati katanya rasa cinta kepada orang lain. Jadi dia takalan dia ada sorra katanya baik takalan dengan kebencian. Artinya baik deh yang tak pandang kekurangan. Kalalah kebaikan. Tetapi dia katanya urangnya wate tahu dia ada orang lain yang deh kekurangan, sabe-sabe hana pernah tenang hati ke orang lain. Wate tahu ada orang broknya na juduh. Maka jangankan sesama katanya, anak mentang yang selamanya tak bimbing, tak didik, tak melahirkan cukup leka kebaikan tayo, punya nasibu sehingga hana tak putrohon, punya yang diuinan, anak sendiri hana dihormati urusi. Maka waktu takalan dari orang baik kalan keburukan. Nah orang yang tak undang rumah hana kerja orangnya. Yang dia perempuan yang tinggal ke hana kerja, yang ke kerja si peluk kau liku hana tinggal tu. Maka ingatlah ke yang kerja si peluk kau liku dia tahu kan oh hana kerja berusaha si peluk kau liku. Nyan ada kena tenang. Tetapi dia tahu keburukan sabe ada katanya dia tahu ada muka orang lain adalah selalu dalam kebencian. Inilah dalam mendidik hati katanya. Jadi jangan melihat kepada orang keburukannya, tetapi lihatlah kepada hamba-hamba Allahnya tentang kebaikan. Rasulullah SAW pernah dalam sebuah peperangan, waktu kejadian peperangan meninggal daripada kaum kafir dan meninggal daripada orang Islam. Kemudian waktu kerja Rasulullah dalam kalangan main-main yang meninggal, dia kalang dira orang. Hai sahabat, nyo sora sahabat long yo. Long hana tinggal le ke sahabatnya. Gekli sahabat manusia Rasulullah nyan kan sahabat ron itulah musuh engkau. Selalu menghadiri majlis-majlis lah untuk disakiti engkau ya Rasulullah. Wah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai mati hai rempak dalam Islam. Jadi yang boleh juga duknan bro akayur tapi Rasulullah hana tinggal ke keburukan ji. Sang-sang diingat sabai nak merempak orang yang padahal sabai merempak untuk sakiti Rasulullah. Tetapi hana tinggal ke keadaannya, tapi yang ketingat bahawa nyo sabai nak merempak dengan long kau.
Nya sang sahabat longkan ya Rasulullah, itu adalah orang yang selalu menyakiti engkau. Ternyata duknalah kasih sayang Rasulullah. Jadi tanya-nyo tak usahakan bacut-bacut walau hana sempurna lagi Rasulullah. Jadi waktu kita pandang di atas manusia yang lain, janganlah melihat keburukan. Minta keburukan anak mental tinggal han dihormati urang si. Pakat karena na di kalan taboh keburukan yang hana dapat roh ada. Maka lihatlah kebaikannya yang cukup banyak. Menanti waktu kita dua sampai keroro, baik pegah yang bro. Nyo tak pegah ke orang lain mandum yang bro. Hantam pernah tak pegah yang gagad. Nyo robah pegah yang gagad. Nyo tak pegah yang bro sehingga tanya sampai bengih ke orang. Pegah yang gagad mangan senang ke orang lain. Nyo beranggapan ada dua. Kalau orang yang dua pun yang pegah. Yang bro. Jadi tak pegah yang gagad. Pakan dia tak pegah yang bro menyakiti seorang tanya. Jadi menyesanda jika ipegah yang bro ke tanya tersakiti maka tanya tertinggalkan. Menyesanda jika pegah yang gagad urang lain dipegah yang gagad tanya senang menanti di nak urang lain pegah yang gagad. Wate duanya nan beda pegah tipulannya hando jam lah tak be. Tak pegah yang gagad putra na yang gagad baji mia khori tak awai terus pegahnya. Yang duku pulannya mia khori ku awai terus alhamdulillah dah. Hanya 2 bulannya dia bak kerja, bak orang meninggalnya nak berjalan kali ke gelang denda aja. Walaupun sembahyang jamaah masjid melasah hendak kerja, tapi pegah yang gad tayo hana tersakiti ya tayo. Tayo gedinga oleh orang senang. Nyom pegah untuk menghinakan, kan pegah untuk le gedanya untuk nasihat. Yang nasihat pegah je nya ron dan jam melasah, nejak tiga ke. Nya kenapa? Karena tujuan je untuk nasihat. Nyo pegah sampai keroro, pegah tentang keburukan orang lain. Nyo yang harus tanya robah lah mudib ni. Yang menan tata cara tanya cinta kepada saudara. Apabila orang lain galak tu beri pegah yang gagad, ke orang lain pi royo tak pegah yang gagad. Bahkan menyana orang yang bro. Nah orang ijak bagna yang pegah sipulan je bro tan macam-macam tu dah kaitannya le orang yang punai pegah kalau meno dua ai musuh. Bahkan wajib dia dah saum madayan. Dalam hukum kita wajib dah saum madayan. Bahkan tak sampaikan bahawa hanai pegah sepuh kerana yang naik pegah mana yang gagad. Kagak dua tu. Tetapi dia dah pegah lah dia punai kerana macam-macam dah tamah lah data lain yang hana. Akhir ji orangnya dua sampai garu. Tetapi dia dah saum le katanya le orangnya cukup ya ke le yang depu-depu dan. Jadi akhir ji hotel merumpa orangnya hana saling iaitu bencinya ke. Yang lagi-lagi cara yang dianjurkan tanya dalam tak jalani hidupnya. Mengaslama ni. Yang kedua anak ke orang yang hana merasakan sakaratil maut, mandung orang merasakan pedihnya sakaratil maut. Makanya Siti Aisyah pernah berkata, aku tidak cemburu apabila ada orang yang tidak pahit, yang tidak berat dalam merasakan sakaratil maut setelah aku melihat bagaimana pedihnya Rasulullah dalam merasakan sakaratil maut. Jadi mandu-mandu manusia maka gayu peringan dengan berhana yang gada hana gada katanya. Yang tanya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkanlah aku dalam sakaratil maut. Sakaratil maut itu merupakan hal yang paling berat. Rasulullah dalam hadis sampaikan pada buah masalah pada saat orang meninggal. Yang pertama pada saat menghadapi sakaratil maut. Jadi walaupun ringan artinya ringan daripada orang lain yang lebih dahsyat loh. Jadi kan hana sama sekali. Kalian enak didikan tanya terhadap mana yang terlepas. Yang pertama begitu umur segolong 7 tahun wajib tak pernah kewajiban-kewajiban. Cara sembahyang, cara puasa, dah yang hana je buat, dah yang je buat. Termasuk baima Quran ni hana wudu'nya umur 6 tahun. Umur 7 tahun praktek. Begitu kita mang siapa wate sembahyang wajib perintahnya yang sembahyang. Tak preh sampai lihiti sembahyang. Kemudian di sembahyang yang sempurna. Kita mang wate subuh beda pegah hai beda. Ini nak dah hai beda kata pegah hai beda. Ya, menya untuk sembahyang hai te beda. Tapi menya gumpa tabe di beda. Ya. Jadi mutap selamat anak mentang daripada tutup di dunianya kiban cara mengaiti beda. Yang kelagi yang tak selamat anak ada daripada api neraka. Nah, jadi
Umur 7 tahun, 8 tahun, 30 tahun, 30 tahun. Nyan wajib perintah sampai tiap limang boh wadai. Wajib bi ilmu agama. Umur 30 tahun maka tak hanai sembahyang di upoh. Hanai tapoh siapa dosa ada. Hanai sembahyang tak biarkan siapa dosa ada. Sampai umur 15 tahun nya lengkaglah kewajiban kerana kalian lu aju buat kalian lu pernah sembahyang nyo kaglah lu yang keenam barulah. Tetapi yang anak mi tadi di mulai 7 tahun sampai 15 tahun 8 tahun kai sembahyang hana mungkin li anak mi nyan akan ditinggalkan sembah kedunan barulah katanya dia tak aju maka uronyo jalan mengal lebih mudah dan pegah mengaglah ya melah anak katanya bak tempat pendidikan agama ya me udaya pesantren nyan kaglah katanya apabila karena padum tun di pesantren karena mantap mungkin tahu nama anaknya me lagi katanya singa hati li ya lagi katanya pandai mungkin lah untuk dia apa mungkin li mam berobat jalan dengan pandai mungkin jadi me nama anak mungkin li dah nama le kegiatan man berobat jalan. Makanya di mana-mana pun mandang ya hadiri majlis ilmu. Mau dia enggak salah. Asal ka puasa kapre begitu. Padahal puasanya lebih pahala lah begitu. Dalam sebuah hadis sampaikan man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadatasana. Si berangkasa yang dihadiri majlis ilmu dalam bulan Ramadan, ini istimewa ya. Dalam bulan Ramadan getuleh dia Allah saboh tapak saboh langkahnya dagai ibadat titun saboh tapak titun mak padu buah tapak kadang-kadang perjalanan kedaya untuk mencari ilmu man kake saya kamu Ramadan karena hidayah pre hidayah kampung pre ya ketinggal ya padahal ya kata sia-siakan fadilahnya kata Allahu bi kulli qadamin getuleh dia Allah dalam titik saboh tapak ibadat tidur, mereka semayang tidur, mereka semayang. Punya mendengarlah bacanya kamu berada dalam majlis ilmu. Jadi nyan ke berarti ada katanya yang mantang mungkin tak opnama, yang mantang ubunnya mungkin tak opnama, maka nyanlah untuk opnama rohaniah. Jadi yang berobat jalan yang kemurunya boleh je. Penyakit cukup berat ke api berobat jalan belum 3, ladang tidur 3. Nya hana puara. Jadi ya beratnya merupakan berobat jalan. Mantap yang kedua berobat jalan. Kah tiura 3 paling kurang seminggu 3. Kabeh ya. Kalebo. Jadi enan baru batas sebelah katanya dengan Allah. Pertanyaan dari WA. Yang pertama, seorang suami yang sakit tak kunjung sembuh. Dalam tidurnya dia berbicara seakan-akan dia sehat dan selalu membentak-bentak dan mencaci-maki istrinya. Bila keinginannya tak tercapai, kemudian istri mulai membenci kepada suami tersebut. Padahal istri tersebut memberikan kepada anak-anaknya. Bagaimanakah hukum kepada istri apakah durhaka dengan suaminya? Yang kemudian betul dan durhaka istrinya. Kemudian yang kedua, nasi taubut sembahyang, tetapi tetap melakukan maksiat. Kemudian yang ketiga, bagaimana hukum imam salat memakai mic yang tersangkut di baju karena mic tersebut sampai ke speaker di atas atap. Saya cukup banyak resah dengan suami saya. Bagaimana cara meminta ampun sama suami? Kadang-kadang suami saya wanita pegang anak juga. Dan
Cara yang diampun pada suami karena yang tidak dosa. Jadi berhubung pertanyaan kamu persilakan kepada dia untuk menjawab. Jadi terima kasih yang pertama kepada seluruh para ulama yang temayang. Yang pertama terhadap masalah dengan istri. Memang yang namanya manusia mandumna sifat marah. Sehingga Imam Syafi'i berkata man istaghdaba wa lam yaghdab fa huwa himarun. Orang yang kadipu bengih tapi hana bengih itu adalah keledai, bukan manusia. Yang namanya manusia mandung bersifat dengan sifat marah. Kemudian manusia yang paling baik adalah manusia yang tidak marah. Manusia yang bisa geredamkan kemarahan. Kemarahannya dihilangkan walaupun hati goyang haidun, tetapi tetap gepedun nadanya dengan meredamkan kemarahan. Karena marah itu merupakan sifat anjing dalam kitab tasawuf. Ya. Yang saya yang bengih tapi ya minta lawan setiap waktu minta lawan. Jadi orang yang lehat bengih itu adalah ada sifat anjing namanya. Minta lawan tapi hana ada orang bengih ya saya mana dia itu saya tapi bengih maka igro saya tapi saya nak. Nah, jadi dikala dalam keluarga secara umum julun begaan, nah orang-orang yang sifat marah yang mungkin adanya bahwa daripada syaitan yang begat, maka menyegedanyo tak sabar, maka itu lebih afdal. Jadi walaupun gedanya nak bengih, tetapi jangan menampakkan marahnya di dalam kehidupan. Bengih tetapi adanya baik tak bala. Karena tsunami dia orang dia tu dia pita balah ada gua tepu baju. Ya, jadi yang perlunya apabila sama dengan adanya nyo yang lebih gad adanya. Jadi ke masalah apabila adanya adanya yang namanya dikatanya berontak terhadap suami tetap berdosa. Tetap berdosa adanya. Jadi nak jalurji nah jalur hukum kibat apabila terlalu terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jadi yang namun mudahnya tetap menyemungkin tadhe itu yang paling baik meredamkan kemarahan. Mana pegang halang kitab orang yang bengihnya yang pertama menyepai bengih kinan hang gebi dang bak tempatnya atau giwatu sembah ya, mengan meredamkan kemarahan daripada ini. Nah tinggal gedang yang kedua dia. Nah orang bagi dah tinggal gedang dua ini. Oh tinggal kedua dah. Yang biasa bengih gele. Oh hai patih tinggalnya kaku. Ya ti sembahyang. Dia ti sembahyang hai patih si yang nak dong begani. Jadi kiban sebaiknya bagi istri royo durhaka adanya tetap terhadap gedanya untuk menampakkan kebaikan gedanya kan berlain hanagat. Yang sampai-sampai gad hanade dia pun agat pohana. Jadi baru ada pun tanya je kurang gad dengan urang hanagat dikala urang bengih kepada gedanya tetapi tanya hana tak turut kemarahannya tanda ji dia tak teteun tanya. Yang je hana no urang tegat dia tapi nya tak berhapi tanya pigat hanade dalam gad gedanya. Deh gad gedanya pada saat dia berhadapan dengan orang yang hanagat. Tanya gad ada puana. Itulah merupakan kaca. Berarti baru dia sadar ternyata alumnya kan urang gati. Ternyata alumnya bukan merupakan pilihan. Kemudian orang yang sembahyang aju tetapi keempat kop 3 hati. Kurang keun aju. Ke sembahyang 5 minit keun kurang 3 minit. Nya tiada ya. Padahal sudah jelas ayat inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah sesuatu yang kekurangan daya. Berarti sembahyang itu tidak menjadi cahaya. Bahkan nanti urang-urang yang didakalan secara lahir beribadat berjamaah gad kedesu buat etro rumah kararaya su. Ya, menanti uragam kadang-kadang yang nyai rumah ka saleh gede tapi terus beli rumah bawa ngan berumah ka bengi-bengi karaya-raya su. Nyan tanda ibadatnya belum bercahaya. Golong disinari kepada seluruh anggota tubuh badanya. Hanya tanya melepaskan sebuah kewajiban. Jadi yang namanya ditanya ibadat yang sempurna, ibadat yang betul-betul diterima oleh Allah, akan ibadahnya cahaya ibadahnya akan dilihat kepada seluruh tingkah laku bedanya.
Jadi menyana tanya yang lagi nyo baik dulu ko. Kita ada pegang pertanyaan ko lain na sabi. Nyo kerau ada untuk lu ro long nyo ka sempurna sembayang puhana yang ke wate tawonya na ada kun gegop puhana kun gegop. Baik untuk yang gegop. CJ sembayang na tapi nyai kun gegop nya berarti hana sempurna nyo kan tujuan pegang untuk gop. Tujuan pegang untuk ro. Itu sebab tapi gegop Kegop juga saya nya ketanda anak sempurna lah sembahyang be. Yang lu pegahnya tujuan tu kerau. Kemudian tentang masalah mim. Cuman karena dalam kitabnya simpang siur dalam pemahaman ji. Karena dalam kitab bertulis bahawa apabila talonya tak pudu apa gelang tak kuasa menyertaikan ke wadah tatari sama dengan han tersebut, maka getanyo yang menanggung talaunya han sah sembahyang. Tetapi apabila tatari tersebut, maka getanyo yang menanggung talaunya sah sembahyang. Yang ditulis dalam kitab Mahali. Maka tanya untuk anak kalan ke dia atau wadah. Sebab atau wadahnya wadah tatarinya telur habis. Dia tatari adanya talau yang tak pakai mimnya. Jadi menyadanya sama dengan tersud atau yang melengkapnya tersud, maka pakai adanya hana pupu. Nyan mimnya pasti. Yang ada debat cicak adung mipai wadahnya pasti nam sama kecuali kali hana orang gede ataupun kali hana orang ba mim inam. Maka adanya golong pasti ya tanya untuk bernajis ngana. Jadi kira-kira lagi anak tanya. Cuman untuk menghindari daripada was-wasnya, ini karena solusi lain. Dia belum yang pasal yang ke. Jadi yang kali tak bubuhnya enggak ke ada anak pasti cuma yang solusi ini tak belum yang dia pasal lam ke adanya. Cuman jangan memprotesi karena persoalannya persoalan khilaf ulama. Ada ulama yang berpendapat jadi yang kebubuhnya anak buku. Cuman yang lebih hebat yang kelagian ada tablo mim yang dia pasal lam kita. Suami cara taubat. Cara laki Muhammad suami dacum aki-aki, dacum jero-jero. Artinya tanya yang berdosa kepada suami ke raya persoalan tanya karena tanya ke dalam tanggungan suami. Ke raya pulain karena suami tanya begitu angkat nikah kalau terima nikah ronnya artinya kalau terima desha ron. Ke nikah ron terima desha tanya mandum ibu kepada suami. Man bataku nagai long terima nikah ron dengan mahar di padung 50 banyak. Maka artinya kalau terima desha ron. Ilikonya long terima desha maka punya tanggung jawab besar. Sehingga tanyanya berdosa kepada suami durhaka karena suaminya merupakan amanah besar. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum utama. Le jaga rotok hanasi silam menyogolong wa ahlikum. Maka beban terhadap suaminya sebenarnya raya di dalam menjalani kehidupan yang berkeluarganya. Maka apabila adanya durhaka kepada suami raya kecaman karena danyonya merupakan tanggung jawab daripada suami. Karena desa adanya ibu mandum ke gopnya. Kira-kira demikian. Jadi cara lakemah yang kelagian ta usahakan betul-betul yang rela hati ke. Makanya dia pegang wanita yang paling baiknya adalah wanita yang selalu watakala oleh suami menyenangkan. Watakala dia tu muka adanya menyenangkan. Watakala dia tu tingkah laku adanya menyenangkan. Ini yang kejadian rohnya sampai watakala oleh suami sampai menyusahkan. Teklo rumah kasusah watakala adanya puto kemudian watakala nanti anak adanya anak guroi. Kemudian tapi sampai makanya Rasulullah akan sampaikan wanita yang paling baik itu adalah wanita yang apabila selalu menyenangkan hati suami. Ya itu yang hana man dah pegat terpai dah senang tapi ke Tuhan. Jadi hana. Jadi untuk menyenangkanlah kalau anda tanya kan tinggal ada ibadah, tinggal ada baca Quran, tinggal ngape ke sabi.
Jadi selalu hana menyenangkan hati suami. Tapi tinggal dah baca Quran, tinggal dah puput dana, tinggal dah puput kebaikan. Ya, maka di nyan ke yang diberah. Maka ulama-ulama di Yaman nyan pernah berkata bahwa urinang yang akhir zaman selalu melakukan sesuatu yang bisa membenci suami. Jadi membenci sehingga suami pihak sabar tapi. Ya, tegalan tegwa rumah dia ke hanaga muka ada bengeh ada badai. Bengeh ngana tapi ibu bengeh ke suami. Jadi benarlah manusia yang paling baik, wanita yang paling baik adalah wanita yang puas mantap tingkah laku dia bisa menyenangkan suami. Apa betul? Hah? Apa sudah? Katanya. B. Hai, ya. Mana puri? B. B. Jadi ibu ada berarti perayaan yang kamu berikan gunakan yang kamu lagi karena memang ada beberapa SMS dan WA yang belum sempat dia lihat. Kemudian karena memang pengajian harian yang selalu live dan video jadi apa itu kepada kaum ayah ataupun nanti yang dimana pakai hati yang memang pakai subscribe Nastafi TV dan Mudi TV supaya maju media dakwahnya. Jadi subscribe Mudi TV dan Nastafi TV. Di sini terdapat nasihat-nasihat dan video-video yang diupload oleh media saya. Dan pada akhirnya alhamdulillah berhasil untuk berdakwah. Bangun dah. Alhamdulillah.